Assalamualaikum. Salam Mm, Kak, Mbak Yuni. iya sayang. Ada yang bisa Mbak dibantu? Yuni, aku dari kemarin saya tuh mau hubungin Mbak Yuni tapi susah. Iya sayang. Iya. Jadi gini loh Mbak, saya mau cerita dulu dari awalnya itu Heeh. ya. Kamu tahu kan? Saya Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ibu. Jadi gini loh Mbak, saya memang salah ya. Jadi istilahnya tuh hari Minggu kemarin kan saya kan libur. Mm-mm. Nah tapi posisinya memang saya keluar itu nggak bilang sama majikan gitu loh. Terus? Nah terus memang saya salahnya di situ kan. Kirain saya itu hari Minggu tuh memang jatahnya saya libur, tapi saya nggak tahu kalau misalnya saya tuh nggak dapat libur karena dalam satu minggu tuh saya memang nggak belum libur gitu loh. Nah hari Minggu kemarin itu saya libur. Nah tanpa sepengetahuan majikan. Oke. Nah udah gitu majikan eh, marah kalau saya tuh libur nggak bilang. Memang saya salahnya di situ gitu loh Mbak Yuni. Mm-mm. Nah posisinya waktu itu saya pergi itu kan ada sesuatu hal. Saya ditelepon suruh balik ke rumah, tapi posisinya majikan udah nggak ada. Majikan tuh udah pergi gitu loh. Mhm. Saya mau pamitan, majikan udah nggak ada. Terus sore saya datang lagi ke rumah, majikan belum pulang. Sampai saya menunggu majikan saya di taman. Pertama saya nunggu depan rumah. Hampir 1,5 jam saya nunggu di depan rumah. Majikan nggak pulang-pulang. Sedangkan saya kan dikasih itu ya, dikasih kunci. Tapi kuncinya tuh entah diganti entah apa gitu, mungkin majikan marah masuk begitu. Mhm. Nah udah gitu saya nunggulah, turun lagi ke bawah Heeh. nungguin majikan gitu. Nah salahnya saya memang nggak menghubungi majikan, saya cuma bikin voice note aja ke majikan karena saya kan bahasa juga belum begitu ini kan. Saya kirim voice note kalau saya tuh ada di Kungiyun. Saya nunggu majikan bolak-balik dari taman ke atas, kan tamannya di bawah rumah. Majikan belum pulang-pulang sampai HP saya lowbat. HP saya cas di MTR. Saya tinggal di dekat McD kan ada cas-casan itu kan. Terus saya balik lagi ke taman nungguin majikan nggak pulang-pulang. Nah udah gitu katanya sih majikan telepon saya terus, tapi saya nggak tahu kalau majikan saya telepon gitu loh. Nah udah posisi begitu, katanya kalau sampai jam 12 malam majikan saya nggak diketemuin, saya dilaporin polisi, katanya saya buronan, ngomongnya kayak begitu. Nah teruslah paginya itu karena saya nggak berani pulang, saya kan majikan saya nggak tahu pulang jam berapa, saya nggak tahu karena saya udah ketiduran di taman. Saya langsung ke agent minta tolong diantar, tapi agent nggak mau bantu saya untuk anterin sampai rumah. Sampai sore saya ke di agent kan, saya suruh datang ke rumah majikan saya sendiri minta maaf. Saya udah ke sana, akhirnya saya datang ke tempat majikan, saya minta maaf. Katanya saya udah di blacklist dari Hong Kong, dan saya katanya jadi buronan. Padahal saya tuh buronan apa gitu loh. Emang bisa Mbak Yuni kalau secara detailnya kok saya dikatain buronan, saya katain kok bisa di blacklist gitu loh Mbak Yuni. Kamu di Hong Kong berapa Maksudnya lama? 5, mau jalan 6. 5 bulan atau 5 tahun? 5 bulan, mau jalan 6. 5 bulan Masih dan baru. dia masih baru. Lah kok berani-beraninya Iya. libur tanpa pamitan, satu. Dan yang kedua, kamu ngecas baterai begitu menyepelekan gitu loh. Kok bisa tidur di taman, kenapa nggak pulang di rumah majikan? Nggak, bagi saya sebagai secara logika nggak masuk akal saya. Iya. Kalau kamu orang Iya. baru, kalau kamu nggak ada tempat, kamu nggak akan melakukan itu. Nggak akan Iya. melakukan itu. Berkepentingan apa? Lebih penting nyawamu atau lebih penting kepentinganmu? Kamu tiba-tiba libur. Kayaknya ada sesuatu Iya. yang kamu sembunyikan. Sebelum saya ngasih solusi dan ngasih jawaban, kayaknya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari ceritamu itu.
Kamu ngapain keluar? Nggak ada. Keperluan apa keluar? Saya keluar itu karena ada sesuatu, saya mau bayar potongan Mbak Yuni. Nggak mungkin saya. Kalau Karena- potongan pastinya ada resitnya, ada buktinya. Ada. Saya udah ada buktinya kok, saya udah kirim. Saya cuma hanya dari bayar potongan saya langsung pulang ke rumah, nggak kemana-mana. Bukan potongan kan, kalau kan PT-mu sendiri tahu Mas sayang. Kalau kamu di interminit kan mereka susah. Mereka akan menyadari kalau kamu nggak libur. Ini menurut saya adalah alasan. Saya rasa PT ataupun agent akan tahu kalau kamu tidak diizinkan libur dan karena potongan itu saja. Saya rasa nggak akan seperti ini masalahnya. Iya, Kan kamu bisa di situ, pamitan. memang saya salah. Iya. Kenapa? Memang saya salahnya di situ loh Mbak Yuni, gitu loh. Saya pikir saya kan saya tuh libur gitu loh. 1 minggu itu saya dapat jatah libur. Pikiran saya ke situ. Gitu. Tapi udah jauh-jauh hari saya udah bilang kalau hari Minggu saya libur. Nah, pas hari Minggunya saya memang pergi, majikan saya belum bangun. Jam berapa belum kamu tidur. bangun? Jam berapa kamu keluar? Jam 8. Jam 8 dan majikanmu belum bangun. Lah kenapa kalau Belum. memang cuman bayar itu aja kamu buru-buru? Kan nunggu majikan bangun kan bisa saya. Iya, nah memang saya salahnya di situ Mbak Yuni. Udah gitu kan saya balik lagi ke rumah minta izin, majikan saya udah katanya udah jalan-jalan kemana gitu sama keluarga. Udah siang saya udah pulang. Ngerti, Sampai tapi kan majikan Ya. bukan menunggu kamu harusnya yang nunggu majikan Mas sayang. Majikan kan keluar jalan-jalan, otomatis kan kamu nunggu sebentar, mereka keluar bareng, datanya aku mau bayar ini kan bisa. Bener Iya, nggak? saya memang salahnya di situ Mbak Yuni, makanya saya nyesal banget itu di situ. Memang pertama kesalahan saya juga gitu loh. Bukan enak kita mengakuin kesalahan karena masalah sudah terjadi. Cuman kenapa tidak berpikir tentang konsekuensinya? Ya, saya tahu dengan Iya. minta maaf masalah selesai, kelar, udah. Tapi kan tidak bisa kembali lagi dengan awal, sayang. Itu namanya Mbak Yuni. bercanda. Itu namanya bercanda dan menyepelekan. Karena kamu kira majikan nggak apa-apa, kamu kira cuman sebentar aja, kamu kira nggak ada masalah. Tapi kan perkiraanmu belum tentu dengan perkiraan orang lain, sayang. Bener nggak? Iya benar Mbak Yuni. Memang di situ salah satu itu memang Kamu saya. umur berapa sih? Kamu umur berapa, sayang? Kenapa? Kamu umur berapa? 38. 28, sudah menikah, sudah punya anak? Sudah. Kenapa saat kamu melakukan tindakan itu tidak berpikir tentang anakmu saat kamu kehilangan pekerjaan, sayang? Iya, makanya saya di situ kan saya posisi memang salah gitu kan. Terus udah gitu majikan itu udah nggak mau maafin saya, katanya saya langsung katanya saya di blacklist, katanya saya langsung di malam itu juga saya di interminit jam 10 malam saya disuruh keluar dari rumah majikan. Oke. Malam kenapa kamu nggak pulang? Pertanyaan saya, Malam kenapa aku kamu malam memilih tidur di taman daripada kamu pulang di rumah majikan? Ini yang kedua menurut saya nggak masuk akal. Kenapa kamu nggak pulang ke rumah majikan? Kalau memang benar kamu di taman di bawah rumah loh. Kenapa kamu nggak pulang ke rumah majikan? Halo? Halo? Dengar nggak Mbak? Tapi kan saya nggak pulang-pulang gitu loh. Nggak dengar aku, nggak. Mungkin Sorry nggak dengar. Kenapa? Jadi gini loh Mbak, jadi posisi rumah taman itu bukan di tamannya itu enggak, jadi di bawah rumah flat itu kan ada tempat duduk, nah atasnya kan taman. Jadi kalau majikan saya pulang, saya lihat majikan saya itu pasti lewatnya situ. Saya nungguin majikan saya nggak tahu pulang jam berapa gitu loh. Karena saya udah bolak-balik dari bawah ke atas sampai nunggu depan rumah itu majikan nggak pulang-pulang. Saya dari habis bayar potongan saya udah pertama nunggu depan rumah majikan dari jam berapa saya Bukan yuk. Kamu jam 9, jam 10 kamu ada pulang nggak ke rumah majikan? Pulang, saya pulang. Terus? Sampai tanya nama itu apa kan biasanya kan saya bawa kunci, tapi kuncinya kan mungkin digantikan karena majikan marah gitu. Saya pulang sampai jam 11:30 saya bolak-balik dari bawah ke atas gitu loh. Kenapa kamu bilang katanya tadi ngecasin HP majikan, telepon sampai jam 12 nggak pulang akan dipokingin, tapi kenapa kamu bilang pulang? Bingung kan jadinya?
Gini loh Mbak Yuni, jadi waktu katanya ya kan batu saya kan nggak punya power bank. Nah saya sampai pinjem teman saya di mana di taman itu karena posisinya sama-sama libur kan. Jadi saya mau ngecas itu udah mau ngecas sedikit, teman saya udah mau pulang gitu. Akhirnya saya dikasih tahu teman saya kalau di MTR deket McD itu ada chargeran umum. Jadi saya ngecas HP di situ, saya tinggal, saya nitip, saya balik lagi ke taman, saya naik ke atas, majikan saya belum pulang juga. Gitu. Terus Karena dari MTR ke rumah itu deket, posisi cuma 5 menit. bukan, kamu kok tahu katanya majikan telepon terus HP-mu mati itu loh. Sampai jam berapa kamu buka HP-mu? Pertanyaan saya. Tapi nggak ada telepon masuk. Tapi katanya CC yang di Indo itu kata majikan saya telepon saya berkali-kali, tapi nggak ada panggilan masuk itu nggak ada. Berarti pakai nomor biasa, bukan pakai nomor WA. Kalau nomor WA kan ada bekasnya, tapi nomor biasa kan nggak ada bekasnya. Nggak ada nomor telepon, nggak ada nomor panggilan sama sekali, nggak ada sama sekali. Yang telepon cuma ya itu, saya telepon sama agent segala macem. Terus kamu telepon agentmu waktu kejadian hari Minggu itu, kamu telepon agentmu nggak? Saya telepon agent, tapi karena udah malam ya Mbak Yuni, jadinya nggak dibaca. Pagi-paginya langsung saya ke agent minta solusi gimana. Akhirnya saya seharian di agent, langsung saya suruh datang ke pasar, nemuin majikan. Pertama saya di rumah karena majikan saya kan nggak ada. Akhirnya saya ke pasar sama di toko karena majikan saya punya toko di itulah daerah situ sama pasar. Saya datang nemuin mereka, saya minta maaf, saya belum sempat minta maaf sama majikan saya, udah kamu capir kata gitu. Terus yang jadi pertanyaanmu setelah aku paham keadaanmu apa sih? Jadi gini loh posisinya, saya gimana ya Mbak Yuni, ceritanya saya sebenarnya memang benar-benar sebenarnya saya tuh pengen notif, tapi bukan sekarang gitu loh, karena posisinya kan saya masih potongan. Udah gitu kan karena saya memang udah nggak tahan juga sama majikan saya di majikan saya itu dari pertama sampai mau saya di interminit itu, saya tuh kayak gimana ya, pekerjaan saya tuh kayak bukan, saya tuh kok dikerjakan di toko juga, kerjakan di pasar juga gitu loh. Dari pagi sampai siang saya di rumah, dari siang sampai kadang jam 8 saya di toko, di pasar. Itu sebenarnya boleh nggak Mbak Yuni kalau kayak gitu? Itu pertama tidak boleh, tapi kan sekarang yang kamu tanyakan ini kamu mau nge-break atau di interminit, atau memang kamu melakukan ini dengan sengaja biar di interminit tuh? Enggak, bukan di. Halo? Saya nggak ada rencana untuk notis, nggak ada. Oke. Jadi sampai di rumah katanya saya di interminit. Oke. Katanya. Oke. Tapi jadi halnya kok saya kan memang belum gajian ya Mbak Yuni. Saya kan memang kemarin itu majikan cuma ngasih uang gaji saya yang kemarin sama uang tiket sama katanya uang cuti tahunan. Oke, karena menurut saya memang kalau seseorang melakukan kesalahan dengan sengaja, apalagi tidak pulang rumah, majikan berhak nginterminit kamu tanpa ngasih notis, karena itu adalah kesalahan kamu sendiri yang kamu buat sendiri. Jadi kamu bisa sebenarnya apakah kamu salah atau benar itu bisa menuntut di labor, tapi saya pribadi akan bilang bahwa memang salah sih kamunya. Saya pribadi akan ngomong seperti itu. Karena namanya manusia kan nggak boleh kayak gitu juga. Seharusnya kan tahu adat istiadat, apalagi kita orang timur. Kita tidak mungkin dong kita ikut orang terus selanang-selonong seenak kita sendiri. Bener nggak? Oke, kalau memang majikanmu mempekerjakan kamu 2 rumah, kamu kan bisa laporan ke KJRI, laporan ke agenmu. Kalau kamu bekerja di pasar atau apa, setidaknya mereka akan percaya dengan omonganmu. Tapi posisi kamu sudah melakukan kesalahan dan mencari pembelaan dan mengatakan bahwa majikan mempekerjakan kamu di pasar, kira-kira hari-hari ini siapa yang percaya sama omonganmu, Dok? Bener nggak? Secara logika. Iya, sebenarnya saya kan dari kayak gini juga, saya juga cerita sama agent, saya udah pernah cerita kalau saya tuh sebenarnya saya dipekerjakan saya sebelum kejadian ini saya udah cerita sama
agent sana sama agent yang di sini juga saya udah cerita. Terus tanggapan mereka? Ya tanggapan aja, terus tanggapan ada salah satu dari agent bilang gini, kalau kamu mau komplain kenapa nggak dari awal-awal aja, kan sekarang kamu toh menikmati hasilnya. Terus terang Mbak Yuni, memang gaji saya sekarang 5.000 semenjak saya dipekerjakan di toko sama di pasar. Tapi kan istilahnya yang apa namanya, saya tuh jadi ketakutan gitu loh, karena banyak pakde gitu loh, takutnya karena mbak itu bilang awas loh ada pakde, awas loh ada pakde gitu loh. Ya iyalah, Jadi, saat kamu dikasih uang kamu diem, harusnya kan kamu komplain. Bener agent mau ngomong kayak gitu sayang. ya saya juga nggak bisa, saya juga mau ngelawan majikan saya nggak bisa, karena dari gimana ya, takutnya majikan marah. Kenapa? Takutnya majikan tuh pikiran saya kalau misalnya saya nggak ke pasar ke rumah itu, saya contohnya di rumah leha-leha atau tidur, padahal nggak ada sama sekali. Di rumah tuh CCTV banyak banget. Oke lah, kamu takut kamu leha-leha, dituduh leha-leha, tapi kenapa kamu tidak takut keluar tanpa pamitan sayang? Iya tuh Mbak Yuni, makanya saya ya salahnya memang itulah kecerobohan saya di situ. Oke, kita nggak bahas dari situ. Oke, kedepannya apa lagi? Karena sudah terjadi dan saya sudah paham. Kedepannya apa yang kamu mau? Kayak kamu menuntut uang notis, kan nggak bisa. Kamu sendiri yang keluar dari rumah. Aku bisa bilang kamu kabur dari rumah majikan. Walaupun kamu disuruh pulang kan akhirnya HP-mu mati lah. Ini banyak sekali yang bisa dikatakan oleh majikan. Lihatlah, aku mencari dia nggak ada dan kamu nggak pulang rumah. Setidaknya kalau kamu ada di depan rumah, kamu fotoin sampai jam berapa, kayak anak yang kasus nggak dibukain pintu, itu kan kamu bisa ada approve bahwa kamu memang ada di situ. Tapi kamu lihat pergi, atau kamu kan bisa duduk di security bawah. Bener nggak? Oh, iya, salahnya memang saya nggak difotoin gitu loh, kan mikir saya kan majikan cuma sebentar gitu perginya, atau ke makan malam kan biasa ke makan malam sampai malam kok nggak pulang-pulang. Saya mikirnya majikan saya tuh malah pergi kemana terus nggak pulang atau gimana, saya malah nggak taunya majikan saya dari siang sampai malam memang nggak di rumah gitu. Saya hubungi saya telepon, saya voice note pun nggak dibaca, hanya dibaca tapi hanya nggak dibalas. Kan dia tidak tahu kamu ada di mana. Kamu harusnya foto, aku sekarang ada di depan rumah, aku sekarang ada di taman. Saya foto, saya voice note, saya bilang saya foto, saya ada di rumah, saya ada di Kuyong, saya foto ke majikan tapi nggak direspon. Sampai jam berapa sayang? Saya sampai malam, saya bolak-balik sampai jam 11:30. Setengah 12 itu ada fotonya nggak? Kenapa? Setengah 12 itu kamu foto juga nggak sampai di taman setengah 12 itu? Enggak, dari situ kan HP saya udah lowbat kan. Saya pinjem mbak-mbak yang di situ lah, mbak-mbak itu juga udah mau, cuma nggak nyampe 10 detik. Sebentar, kan kamu bilang tadi sorenya kamu casin, bener nggak? Sorenya kamu casin? Bukan sore, itu malam. Jam berapa? Itu posisinya malam. Jam berapa? Iya, pokoknya udah jam 12 ke atas itu loh. Dan karena saya dikasih tahu sama mbak-mbak yang di taman itu, kalau ngecas HP mendingan di MTR dekat McD itu ada tempat umum. Kamu nggak ada baterainya dari jam berapa, Tondo? Aku kok bingung malah dengar ceritamu. Soalnya aku bingung dengar ceritamu karena tadinya kamu bilang cuman ketemu mbaknya sebentar liburan, katanya jam 8, jam 9, sekarang berubah jam 12 baru ngecas. Aku nggak tahu karena saya tidak mencari kebenaran. Sudahlah, aku nggak ingin tahu. Oke, terus kamu maunya apa sekarang? Maunya apa dulu? Kamu maunya apa? Enggak. Ada yang bisa dibantu? Saya cuma mau itu, kalau ada kesempatan lagi gitu loh, saya pengen balik lagi ke Hong Kong gitu loh Mbak Yuni. Oke, pastinya karena kesalahan ini mungkin ada rekod jelek buat kamu di imigrasi. Apakah majikan atau agent bisa backlist kamu? Tidak. Majikan dan agent tidak bisa backlist kamu, tapi kemungkinan besar kamu visanya agak terkendala, itu yang benar. Jadi tergantung dari nasibmu. Kalau majikanmu nulisnya cuma sedikit, tapi kan imigrasi tidak percaya sepenuhnya kepada majikan, maka dia akan mempertanyakanmu apakah benar seperti ini, seperti itu, kenapa kejadiannya dan kapan, itu pasti ditanyakan. Jadi words against words. Jadi majikan mengatakan apa, kamu mengatakan apa, dan keputusannya ada di imigrasi. Ya, itu waktu pas saya dikasih uang sama nggak tahu tulisan apa, majikan tuh panjang sekali tulisannya, pakai tulisan apa itu saya nggak paham. Lah kamu nggak minta fotokopi ya? Saya nggak boleh foto.
Kalau kamu nggak Saya boleh nggak foto boleh. kan nggak boleh tanda tangan. Kamu nggak mau sama tanda tangan. Enggak, saya kan mau foto buktinya itu katanya kan ada CC di sana kan, katanya nggak usah foto karena pokoknya di situ tuh memang ada tulisan, mungkin ada tulisan apa gitu, tulisan pakai bahasa apa gitu, panjang sekali memang. Ya oke. Dan saya waktu majikan ngasih uang pun saya nggak saya foto nggak segala macem, tapi saya memang udah terima kemarin 5.200 berapa gitu. Terus tiketmu kapan pulangnya? Nah ini saya baru sampai. Sampai mana? Sampai Indo. Oh, kamu sudah di Indonesia sekarang. Ya, rencananya tuh saya kan waktu pas 2 hari di agent tuh saya tuh gimana ya, waktu dari itu saya udah nggak mau pulang loh Mbak Yuni, saya udah nggak mau pulang karena saya mikir saya di rumah, saya nggak mau pulang kalau istilahnya saya kasihan sama anak-anak saya gitu loh. Saya udah nggak, pikiran saya tuh udah saya mau kerja di sini gitu. Oke, tapi kan kamu nggak bisa kerja di sini dong. Ya berarti kamu harus cari lagi PT-mu loh. Karena kamu mau tidak mau kalau sudah di Indonesia kan nggak bisa pindah PT. Jadi kamu tetap cari PT-mu itu, terus ya minta maaf sama PT-mu, mau minta tolong lagi carikan majikan lagi loh. Paham nggak? Oh, jadi nggak bisa, ya nggak bisa apa calling visa atau gimana ya? Nggak bisa loh. Kamu masih ikut peraturan PT. Kamu sudah lunas potongannya sama PT. Tinggal 1 kali lagi. Berarti kan belum lunas ya? Benar nggak? Iya. Ya kan karena saya baru 5 bulan kan. Baru 5 bulan, jadi kan tinggal 1 kali lagi kan. Iya. Nah kemarin kan saya bayar tahun kelima. Ya berarti kamu masih ada hubungan dengan PT-mu. Jadi PT masih kekunci atau gimana ya? Betul. Oh, jadi memang nggak itu kira-kira kalau menurut Mbak Yuni itu saya di blacklist atau gimana sih ya? Kok majikan saya bilangnya kata saya tuh di blacklist, sudah nggak bisa balik lagi ke Hong Kong atau gimana? Berarti saya ngomong tadi nggak didengerin ya? Saya bilang, Dengar, dari migrasi, saya takutnya gitu loh. saya tekankan sekali lagi, majikan, agent tidak bisa memblacklist seseorang. Yang bisa memblacklist adalah imigrasi. Jika majikan menulis surat jelek tentang kamu, apakah bisa memblacklist kamu? Saya tidak bisa garansi 100% tidak bisa. Cuman pastinya visamu akan terkendala saat ada surat jelek tentang kamu di majikan ke imigrasi. Tapi keputusan untuk keluar visa dan tidak itu hak mutlak imigrasi. Dan imigrasi jika memang ragu tentang apa yang dikatakan majikanmu, maka akan kirim surat ke kamu menanyakan apakah benar kejadian seperti ini dan meminta dari versi kamu. Dan kamu berhak menceritakan versi kamu. Setelah kamu menceritakan versi kamu dan dicocokkan dengan majikan dan imigrasi merasa oke, aku keluarin visa kamu, ya itu hak imigrasi. Tapi kalau imigrasi bilang tidak mengeluarkan, ya nggak ada yang bisa apapun yang bisa menuntut. Oh gitu. Betul. Seandainya Mbak Yuni, kalau seandainya saya untuk bekerja di negara yang lain, itu kira-kira juga nggak bisa ya? Ya bisa dong, kan nggak ada hubungan dengan Hong Kong kan. Kamu bisa ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan kan bisa kan? Iya, apa rencananya kan kemarin itu saya kan udah nggak mau pulang kan Mbak Yuni, rencana pengen ke Makau gitu loh. Tapi saya ya takut juga. Soalnya saya sendiri kan nggak berani jadi calo sponsor, jadi saya fokus untuk nolong kalian aja. Ya kalau kamu memang sebenarnya butuh saya, walaupun nggak bisa telepon karena telepon saya memang banyak sekali yang telepon, seharusnya kan bisa datang ke rumah saya. Dari kemarin pas saya kejadian keluar pun saya udah telepon Mbak Yuni berkali-kali, tapi nggak direspon gitu. Bukan nggak direspon sayang, yang angkat telepon 1 orang, yang telepon 100 orang, kan kelabakan akunya. Kalau kamu memang sangat penting kan bisa datang ke rumah saya langsung. Saya nggak tahu, saya tuh tahu ini juga dari seseorang. Kamu telepon aja Mbak Yuni gitu. Saya nggak tahu. Makanya kan seharusnya kalau dikasih tahu orang Mbak Yuni itu siapa kan bisa dicek dari mana, bagaimana, kan harusnya dicek. Jangan mengandalkan orang lain, kan harusnya lihat juga. Ya tidak semua orang tahu rumah saya. Makanya kan dicek loh. Kebanyakan bisa tahu. Kalau memang butuh, bener nggak wong punya waktu begitu lama kan nanya-nanya kan bisa. Kalau saya sendiri iya waktu itu kan saya waktu di agent itu
kayak gimana ya Mbak Yuni, saya tuh udah kayak nggak bisa kemana-mana gitu loh. Saya tuh kalau pagi tuh harus keluar, harus ke tempat agent gitu, nggak boleh kemana-mana. Ya wes, intinya kamu untuk sementara ini nggak jangan proses ke Hong Kong dulu. Kamu beristirahat aja dulu di Indonesia. Kalau enggak kamu boleh cari negara lain ya. Oh gitu ya Mbak Yuni. Kalau ditanya kira-kira berapa lama ya Mbak Yuni? Berapa lama untuk apa sayang? Ya maksudnya untuk bisa balik lagi ke Hong Kong itu berarti harus balik ke PT dulu ya? Betul. Ya udah gitu aja Mbak Yuni. Oke, sama-sama sayang. Halo, bye-bye. Oke,